Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas 5 SIA akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Perencanaan Sumber Daya Perusahaan Model ERP pada CP Mulya Karya Jasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Fahri Mulyadin, BP 18110011, Kalvin Mulyawan, BP 1814, Kevin Joner, BP 1815, kemudian Ricky Lianda Putra, BP 1817. Selanjutnya, Atta Laurel, BP 1819, kemudian Nahda Handayani, BP 1820, dan yang terakhir saya sendiri, Elpina Sari Dewi Hasibuan, BP 1851. Kevin Joner. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama dari kelompok kami yang akan dibawakan oleh Kevin Joner. Kepada Kevin Joner dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke ini ya, ke rancangan ya. Langsung ke rancangan aja, Vina. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang bangun dan beri nama sistem ERP. Yang pertama itu finansial, controlling, material management, production planning, sales dan distribution, dan human resource management. Di sini perusahaan tidak membuat strategi yang tepat untuk mengkonfigurasikan sistem-sistem dan proses-proses dan implementasikan proses yang meluas dan tidak dapat dikontrol. Ini selanjutnya itu sistem yang akan dibangun dalam implementasikan ERP pada perusahaan jasa ini adalah sebagai berikut, itu mengurangi beban kerja dari administratifnya. Yang kedua itu mengganti sistem manajemen keuangan dan bahan baku yang tidak memungkinkan. Yang ketiga itu meningkatkan gambaran antar sistem. Selanjutnya itu keamanan untuk sebuah investasi untuk sistem yang kedepannya. Selanjutnya itu memprosesan data kapan saja yang dibutuhkan. Selanjutnya itu desain implementasi sistem ERP pada sektor jasa, penggunaan konsep ERP secara umum melalui gambar berikut. Selanjutnya itu di sini itu rancang area fungsional dan proses bisnis. Pada kebutuhan fungsional ini, itu kebutuhan yang pertama itu fitur ini dapat digunakan oleh admin untuk menambah bagian dan fungsi masing-masing user. Use case-nya itu admin tambah user. Kedua, fitur ini digunakan oleh admin untuk mengubah bagian dan fungsi masing-masing user. Itu case-nya itu admin edit user. Yang selanjutnya itu fitur ini digunakan oleh admin untuk menghapus bagian dan fungsi masing-masing user. Itu case-nya itu admin delete user. Jadi itu sistem ini menyediakan fitur khusus untuk admin dalam membuat service yang akan dilakukan. Use case-nya itu admin buat service. Selanjutnya itu sistem ini menyediakan fitur khusus untuk admin dalam melihat service yang akan dilakukan. Itu use case-nya itu admin lihat service. Selanjutnya itu fitur ini digunakan oleh user untuk menginput keluhan terhadap komputer. Use case-nya itu admin buat tempat user untuk mengetik keluhan. Selanjutnya itu sistem menyediakan fitur khusus dalam user dalam melihat jadwal service yang akan digunakan. Itu case-nya itu admin buat tempat user melihat jadwal service.
Selanjutnya fitur ini digunakan oleh user untuk melakukan transaksi agar service yang tepat dilakukan itu use case-nya itu user transaksi. Fitur ini dilakukan oleh admin untuk melakukan service. Use case-nya itu admin service. Yang terakhir itu fitur ini digunakan oleh user untuk mengetahui kapan barang siap dijemput. Use case-nya itu user untuk dijemput. Dan sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvin Mulyawan. Kepada saudara Kelvin, dipersilahkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan database dari ERP-nya, di mana itu ada tabel admin. Nah, itu memiliki 4 field, yaitu kode admin sebagai primary key, kemudian ada username, itu tuh username dari admin untuk nanti login. Nah, kemudian passwordnya dan ada namanya. Nah, di tabel admin ini itu menggunakan satu level saja, berarti itu hanya untuk admin saja khusus gitu. Next. Nah, yang kedua tabel service. Nah, tabel service itu ada ID service sebagai kodenya, misalnya service pelayanan komputer tuh misalnya kodenya PK1 gitu. Nah, kemudian ada jenis service ya tadi yang pelayanan komputer, kemudian ada harganya misalnya kayak 30.000 gitu. Next. Nah, kemudian ada tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini bisa dibilang sebagai gabungan dari tabel user tadi sama transaksi begitu ya. Nah, di sini primary key-nya ada ID, kemudian ada tanggal transaksi dilakukan, misalnya kayak 20 November 1945. Kemudian ada ID user untuk menggabungkan relasi antara tabel transaksi sama user, ID service sama, kemudian itu untuk mengetahui apakah jenis service tadi seperti itu perbaikan komputer dan harganya. Next. Nah, ada tabel user di sini tabel pelanggan ya, atau yang memakai layanan tersebut. Nah, ini dihubungkan juga dengan ID service tadi sebagai untuk joinnya itu. Kemudian ada nama user, alamat, nama HP, dan isi. Nah, di sini ada user, transaksi, service, dan admin kan. Nah, user itu dihubungkan dengan transaksi itu melalui kolom ID user. Nah, di sini primary key-nya adalah tabel user, dan foreign key-nya tabel di ID user di transaksi. Nah, kemudian ada service, ID service, dan foreign key-nya juga ada di service, itu harga. Nah, admin itu ada kode admin, dan penghubungnya itu kode admin juga. Next. Nah, kami sampai kesimpulan dari yang tadi kami sampaikan. Sistem inti yang diimplementasikan pada perusahaan yang serupa, nah, itu tuh berbeda-beda. Misalnya sistem perusahaan A, B seperti ini, sistem perusahaan B seperti ini. Nah, itu tergantung dengan kebijakan dan kebutuhan dari masing-masing perusahaannya. Kemudian implementasi sistem ERP ini pada perusahaan sektor jasa service yang tepat, pada perusahaan sektor jasa strategi yang tepat dari manajemen perusahaan untuk mempersiapkan fasilitas, regulasi, dan SDM, serta membuat pelayanan service dan manajemennya lebih baik begitu. Karena di sini kan ada kata-kata agar tidak terjadi permasalahan tidak dapat dikontrol, karena sistem ERP ini dibuat untuk meminimalisir kesalahan dan lebih menguntungkan perusahaan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebetulnya tabelnya masih sedikit, jadi dikatakan ini belum lengkap nih. Oke ya, masih ada yang nambahkan? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Bapak tertutup dulu. Terima kasih. Silakan Anda tutup. Baik, Pak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.